Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang MATCAD. Pada kesempatan ini kita mencoba melakukan perhitungan sederhana dulu sebelum perhitungan yang tingkat lanjut. Nah, sekarang misalnya kita coba perhitungan penjumlahan biasa. Jadi untuk penjumlahan biasa ini kita bisa pilih dari sini ya. Ini Mat X tambah Y, di sini ada Mat ya, yang dari Mat ini ada situ Mat Region, insert a Mat Region. Jadi bisa kita tekan ini ya, kita tekan Mat Region, berarti sudah muncul kotak seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini kita bisa langsung melakukan penjumlahan. Misalnya 23 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 100 misalnya, berapa hasilnya. Jadi ini untuk memperoleh hasilnya kita tekan saja sama dengan ya. Tekan sama dengan, nah hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, untuk berikutnya kita bisa melakukan enter ya, atau berpindah posisi. Nah, misalnya kita ingin untuk baris berikutnya di sini ya, ini kita pindah aja kemari, boleh. Nah, bisa kita tekan mat atau tekan ketik otomat langsung bisa juga. Nah, misalnya di sini kita lakukan pengurangan ya, pengurangan 1000 misalnya. Nah, setelah kita ketik langsung regennya muncul ya, 1000 kurang 23 kurang 16 12,2 misalnya, 12,4 dikurang 3 ditambah 8 misalnya, hasilnya sama dengan berapa. Ketika kita tekan sama dengan aja, jadi ketika tekan sama dengan hasilnya langsung otomatis. Ini kombinasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, selanjutnya kalau perkalian gimana? Ini kita pindah ke bawah lagi. Misalnya ada 1, 2, 3 dikali 7, 8, 9 ya, dikali itu kita tekan shift ya, shift 8, shift yang ada tanda bintang, shift 8 akan muncul seperti itu, kali 765 misalnya, kemudian kita kali lagi dengan 12 misalnya. Nah, sama dengan berapa gitu ya, tinggal kita tekan sama dengan oke. Nah, setelah kita tekan hasilnya adalah 1,129 kali 10 pangkat 6 ya, 1,129 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau terlalu banyak ya bisa di ini ya, misalnya kita mau revisi perkaliannya ini aja, misalnya ini kita hapus, kemudian kita keluar dari area ini. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau mau hasilnya lebih kecil misalnya ini kita buat seperti ini. Nah, jadi 123 kali 7 adalah 1 sama dengan 861. Nah, sekarang bagaimana kalau kombinasi perkalian penjumlahan ya? Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ini misalnya kita buat 34 kali 2 misalnya dikurang 16 ditambah 7 misalnya. Itu hasilnya sama dengan berapa? Nah, hasilnya adalah 59. Nah, selanjutnya pembagian juga kita tentukan dengan perintah yang sama ya. Jadi itu kita bisa buat, ini kita hentikan sementara ada azan. Baik, selanjutnya kita hitung pembagian ya. Nah, misalnya kita buat 345 dibagi, bagi itu tekan aja di keyboard tuh tanda bagi ya, bagi akan langsung muncul otomatis seperti itu, bagi 12 kemudian ditambah 23 misalnya, kemudian kita kurang misalnya 17 bagi 23, 17 per 23, kemudian dikali misalnya, boleh kali 2 misalnya kan. Nah, ini langsung kalau kita tekan sama dengan itu hasilnya adalah ini, jadi 50.272. Nah, seperti itu untuk penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Baik, nah selanjutnya kalau mau kita buat satuan juga boleh ya. Nah, satuannya misalnya dalam meter, tinggal kita tik meter. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak ingin pakai satuan juga nggak ada masalah. Oke, selanjutnya sekarang kita coba selesaikan sebuah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat misalnya ada persamaan
E kuadrat. Jadi E kuadrat itu cara menulisnya X sip 6 ya, E kuadrat. Kemudian kita tekan tombol panah ke kanan, kemudian kita tekan tambah 2E, misalnya 2E dikurang 4 misalnya. Nah, ini kalau kita tekan sama dengan, hasilnya belum ada ya. Nah, jadi kalau untuk membuat persamaan, maka hasilnya itu kita buat kontrol sama dengan. Nah, seperti ini. Misalnya sama dengan 12. Nah, berapakah hasil persamaan kuadrat ini? Maka untuk mendapatkan hasilnya, ini tidak bisa kita tekan sama dengan ya. Jadi kalau kita tekan sama dengan, this variable is indefinite, tidak terdefinisi. Nah, jadi caranya adalah kita hapus dulu. Kita masuk ke mat nih, mat lihat di simbol ya. Nah, dari simbolik ini nanti kita tekan panah bawah itu, ambil di solve ini. Nah, di bawahnya tertulis solve an equation symbolical. Nah, jadi kita tekan solve ini seperti ini, baru kita tekan akan muncul seperti itu ya, ada muncul solve, kemudian ada tanda panah di bawahnya, lalu kita tekan sama dengan. Nah, dia akan berputar seperti ini ya, hasilnya langsung keluar. Akar persamaan E kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 12. Ini hasilnya adalah 3,123 untuk X yang pertama, kemudian X yang kedua adalah min 5,123. Nah, bagaimana dengan persamaan pangkat 3? Nah, untuk persamaan pangkat 3 kita buatkan di bawah ini ya, di sini aja. Ini karena persamaan 3 ini agak panjang nanti penyelesaiannya, tapi kita coba aja. Misalnya nih ada 2E pangkat 3 sip ya, sip pangkat 3, kemudian kita panah ke kanan tambah 12X kuadrat, misalnya 12X kuadrat kurang 6X misalnya ya, tambah 8. Nah, jadi untuk membuat persamaan juga tetap kita buat kontrol sama dengan, misalnya katakanlah 0 lah. Nah, ini juga untuk mencari hasilnya sama dengan cara tadi. Ini kita tekan, ini nampaknya tempatnya terlalu kecil ya, coba. Nah, ini kita tekan, kita pilih solve. Nah, setelah solve kita pilih sama dengan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi layarnya membesar sendiri ya. Nah, jadi yang persamaan kuadrat tadi yang di atas itu udah tertutup ya, ini bisa kita geser ke bawah, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, ini, atau kita pindahkan ke tempat yang lain juga bisa. Nah, jadi persamaan tadi 2X kuadrat tambah 12X, 2X pangkat 3 tambah 12 kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Hasilnya adalah ini ya. Jadi hasilnya merupakan bilangan real 1 ini ya, akar pangkat 2 adalah bilangan real, sedangkan akar yang pertama dan yang akar yang ketiga ini adalah bilangan imajiner. Nah, sekarang dengan persamaan ini apakah kita bisa rubah nilainya? Tentu saja bisa ya. Nah, misalnya ini kita ganti 2X pangkat 3 ini misalnya menjadi X saja, kita hapus 2-nya, tinggal kita hapus nilai X nya, kita masuk ke dalam ini, kemudian kita hapus nilai dari duanya. Nah, sekarang keluar lagi kita dari area ini, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis akarnya akan keluar ya. Nah, kalau ini juga mau kita kurangi boleh. Nah, misalnya X pangkat 3 kurang 6X saja, yang 12X kuadratnya kita hilangkan misalnya. Ini kita hapus saja seperti ini. Oke, jadi sekarang persamaan X pangkat 3 kurang 6X tambah 8 sama dengan 12 misalnya, ini persamaannya. Akarnya berapa ya, akar persamaan itu? Nah, kita keluar lagi dari area itu. Nah, secara otomatis hasilnya keluar seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk X pangkat 3 kurang 6X tambah 8 sama dengan 12, hasilnya kalau dalam bentuk akar seperti ini ya, tapi dalam bentuk desimal hasilnya seperti ini. Jadi akar yang pertama adalah min 2, kemudian seterusnya nih ya, bisa dilihat di layar monitor. Nah, begitu teman-teman cara untuk mencari sebuah persamaan. Kalau mau mencari persamaan pangkat 4 boleh kita coba satu lagi. Nah, sekarang pakai Y lah, Y pangkat 4, kemudian
kurang 2y kuadrat, 2y kuadrat kurang 2y kuadrat ya, sama dengan ya ini harus kita pakai kontrol sama dengan karena persamaan misalnya sama dengan 17 misalnya. Nah hasilnya sama dengan berapa, ini kalau kita tekan sama dengan itu error ya, jadi harus kita tekan dari ini simbolik ini kita pilih tadi solve. Setelah solve lalu kita tekan sama dengan, jadi akar persamaannya seperti ini ya. Nah ini bisa kita tarik ke bawah sedikit. Nah jadi persamaan Y pangkat 4 kurang 2Y kuadrat sama dengan 17, hasilnya keempat akar persamaannya adalah ini min 2,29 dan ada dua buah bilangan imajiner. Nah itu perhitungan sederhana teman-teman dari MATCAD ini. Kita akan share perhitungan yang lain di video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.